Usaha keempat loh Flying Cloud. Sanera mau map apa Sanera kira-kira? Broken Walls. Broken Walls. Kasih nggak sih Broken Walls? Masa Oke. sih? Iya. Dangerous ya. Pilihan aku itu sebenarnya. Oh gitu. Kamu dalam ngomong hati di tadi. Ini ngomong di hati. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu masalahnya. Dosa loh Devin. Iya loh. Oke, tapi sekarang dengan first pick Harley mereka ban. Mungkin usaha untuk first pick dari Hardy tadi juga ya. Itu deny, dia gak dipakai dengan Kairi. Oke. Kalau kayak gini menurut Sanera bakal berubah strategi kah? Mungkin ya Bang. Rocks need no Oke, bahasanya udah ditutup juga ya. Yap, Aku kira naik kalau- kelas ya. Kalau bahasanya ditutup, Harley-nya nggak apa-apa mereka ambil first pick tadi aku kira. Mau main yang lain? Mau main yang lain ya? Ke Pakito contohnya. Nah, masih balik lagi ke Pakito. Atau Cloud di first pick juga bisa. Buat first pick ya. Dan ini udah 3 hero jumper lah ya hitungannya yang di ban. Your team I is swear there to to protect protect it till my last breath. Tel atau Queen? Win sih. Win nggak kira-kira Sanera? Quito sih. Aku itu sih. Quito Pak. Aku itu di atas segalanya berarti nih sekarang ya. Benar. Oke. Mau band apa nih dari Big By Fatality? Ya karena kita nggak bisa nebak juga dengan mereka yang nge-ban Frederick tadi. Betul, kayak bisa jadi Brandon lagi kan. Iya. Kalau Sanera menjadi Theo coach Nile. dari Bigatron, yaitu Theo Nile, kamu mau band siapa? Ben Marcel. Band Marcel. I am not the only Nah, one kan? bound by Gak bisa these ditebak. chains. Oke di ban. Oke, jadi dengan nge-ban Pove sebenarnya ini ngelimit hero-hero yang bisa nge-dash juga kan. Iya. Jadi kemungkinan besar mereka pick kedua ketiga bisa dapetin Leomord kalau mereka mau coba untuk dapetin Leomordnya. Atau ngamanin juga biar Pakitonya gak ada yang ganggu dengan Poveus. Ya. The stars conspire. Nggak mau Paki Oh ya? maaf, gak mau Pakito. Berarti dari Onyx yang bisa mainin Paki dan juga Cloud. Dan ini ada Queen loh. Iya, tapi Cloud sih ini bisa diambil lagi ya. Kalau Ya, biasanya kalau kita punya contoh dari match pertama Cloud Paki ya. Selalu. ada ya. Betul, tapi tadi Cloud juga bisa diganti. Sorry, yang Pakinya bisa diganti tadi. Nah, berarti emang dari Bigatron tuh pengen kasih opsi gak sih? Biar ini ada banyak nih hero gue kasih nih. Apakah As masih mau fierce sama as lagi? fire. Wah, tapi keluar nih Pakitonya. Deceptive brethren. Dan gak mau keluar. Wah. Kalau misalnya modelan Frederick gini, aku kepikiran tadi bisa kalau mau main metode Kalea lagi, bisa Kalea Makari juga. Sekarang, bukan di atas. Iya. Oke, tapi kalau bukan di atas Cloudnya diambil dong. Ya, Lawan Cloud. susah juga ya pilihannya ya. Betul. Pertimbangan yang cukup serius. Ya. Cuman Sanera gimana Sanera? gimana Sanera? Jawab Mau aku pick itu. apa? Mungkin di sini Kari Hylos. Hari dan Hylos. Menarik sih. Bawain badan juga ya. Ya kalau Hylos juga nggak bisa langsung langsung sama Pakito kan soalnya. Dan perjalanannya bakal lambat mengejar ketika ada Chorus Race. Dan kalau sama Atlas yang dibuka sama Ya. mereka. Tapi buka Atlas di atas. Bukankah ini akan meng-enable Valentina kalau mau dipakai? Iya. Dan ini udah kita lihat dari game-game sebelum match sebelumnya juga ya. Ketika Atlas diambil di atas tuh banyak banget jawaban. Ya. Untuk bisa tutup power dari itu. Tapi sebenarnya ini juga kayak sebuah puzzle kan buat Onyx sendiri. Mau Valentina misalnya untuk ambil Fatal Link. Kalau mereka ambil Valentina, Haritnya bisa di-ban. Iya. Dan Harit sebenarnya ada opsi yang bagus juga kalau mau dipakai oleh Onyx sekarang. Ya udah sih match upin god lane-nya dulu aja kalau gitu. Cuek berarti sama Atlas. Cuek. Estok Ini masih, pertandingan antara Keldra dan Eman. ya Estok masih ada Purify ya kan? Kenapa tidak? Ya dia. Karena kayak jangkar banget kan. Eman sih untuk Bigatron menurut aku jangkar ya. Jujur ya. Serius. Tapi dengan hari diambil kayak gini mereka cuek aja dengan Valentina. Nggak masalah nanti ada Fataling. Selama mid sama Goldene ini sama-sama megang hero Purify. Goldene udah kebuka nih Harit dengan Purify kan? Heeh. Tinggal nyari satu. Siapa yang mau pakai Purify? Atau ya? Gift? Udah oke. Oh buat di mid lane ya. Iya. Wah opsinya banyak sih. Ya ini hero-hero jungle bisa ditutup dulu kali ya. I'm With the fear. Tara Oke. is banned. Akhirnya ya waiting list nih dari tadi nih. Yang Iya. nungguin yang nggak keluar-keluar. Bukan diambil. Buat. Oke. Kalau Sanera mau band apa Sanera? Di sini mungkin Gor? Gor dasar. Ah menarik sih.
Yes. Mereka bisa tambahin damage lagi kan di mid lane ya. Iya. Triple damage. Bor, kita kunci jawaban Sanera. Pilih kantong kiri atau tirai kanan? Gak ada yang kayak gituan ya? Gak ada. Ganti di kantong saya, patem saya. Kalau Gil, pilih band siapa ya kalau gitu? Who said there are no shortcuts Chip. in life? Chip, aku bilang Chip tadi. Kamu bilang Chip tadi? Aku bilang Chip, kamu dengar aku bilang Dalam Chip. hati ya. Dalam hati. Dalam hati. Kita Oke. tipikal dalam hati mau Nevin. Iya bener. Tapi emang Chip bisa works ya dengan draft dari Onyx ini. Bisa banget, karena ini kan hero jalan kan semuanya. Fredrin, bahkan Pak kita bisa langsung tiba-tiba join. Dan itu sebenarnya cukup mengagetkan kalau kita punya chip. Apalagi sebagai lawan kan, wah tadi gak ada orang nih, kok Hah? rame tiba-tiba berlima gitu. Iya, main Iya. dramatik kalau ngeliat gig kemarin ya. Betul, dan banyak sebenarnya kemenangan dramatis juga kan, bisa dapetin dengan chip. Kayak Hari Mesa Geek pertama. Farm kemarin Iya. ya. Ya, itu sangat memorable sekali ya. Iya dan Pak Gito lumayan pusing gitu ketemu Chip. Oke, Now satu Akai pilihan enters the selanjutnya Akai. Dan justru Onyx yang nge-ban ya. Mereka nggak Biar- mau pegang Fedrinnya ya? Yap, itu satu, terus juga biar gak kalah objektif aja. Oh, diperkuat lagi. Iya, jadi lebih memilih untuk oke lah mungkin Nailnya pakai hero-hero yang bisa nabrak tapi gak terlalu tebel. Kalau Akai kan kita tanky banget ya. Jadi lama buat bisa langsung ditumbangkan. Dan Akai itu bisa membuat informasi di zaman Fox. Ya. Jadinya gak ada di arah jangkar itu membuat dari Chronodes jadi susah tuh nantinya Yap. tuh. Tapi aku pikiran masih ada Suyo juga sih. Mau jadi kombinasi. Betul Leopard. Leopard lebih sustain. Iya. Lebih suka mana Sanera? Tuyo atau Leopard kalau buat Everything Bigetron? engulfed in flames. Leomord. Atau ada opsi lain? Nggak apa-apa, siapa tahu. Cuman Leomord dan Soyo. Oh, si dua itulah ya, yang paling prayo juga sekarang. Dan Faktir, ini ikut ditutup juga. Bagor deh. Ya, kalau Valir memang opsinya ya ini untuk meminimalkan Hah? hero yang bisa gak usah pakai Purify. Mid ya. Kan Vengeance Flame Purify gratis. Sun rises when I Baik give Khalid the dulu. word. Tapi nggak tahu kenapa ya, aku masih sangat suka Lilia sih sejujurnya. Meskipun dia lumayan out of meta ya buat sekarang. Heeh. Tapi dia kan kalau main Purif, mobilitasnya bisa ngimbangin nih. Ya, tapi tergantung Sama makanya kan Lele. mungkin dari Onyxnya nyimpen terakhir kan buat Aha. hitnya siapa. Ya kalau memang dua yang dibuka ini tebel-tebel Lilia oke banget. Ya. Masuk gitu loh. Dan bisa match up sama Cusin juga kan di laning kan. Betul. Kepong-kepong. Jadi artinya juga udah kuat ya. Anggur ya, anggur damage kah? Ya pilihannya tadi ya. Kita bertiga sepakat Leo atau Suyo. XP-nya nih yang jadi pertanyaan juga. Ya. Lampu. Boleh sih kayaknya kasih Shogun ke arah XP yang momentum. Ya. Lampu respect. Kamu ya, menarik banget. Oh ya list ternyata ya. Oke, Or gimana 5 pick awal dari Bigetron Sanera? Optimis gak dengan game ini? Mungkin ya. Mungkin ya. Kalau gitu pertanyaannya, gimana cara menangnya dengan draft seperti ini? Kuatin di tim Pike Turtle ya. Tim Oh. Viper. Early ya berarti. Early. Kalau aku mungkin lebih ke ini sih. Kenain semua combo besar. Karena ini dari Huh. BTR mereka main combo besar. Benar. Ya dari Throne of Ruin, Fatal Link-nya, Blessing Duet. Wah itu enak banget. Ya tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Harus kena, kalau nggak kena ya nggak jalan. Kecil tuh ya ada bintangnya tuh. Iya ada bintangnya di bawah nih. Syarat dan ketentuan berlaku. Angkat semuanya bisa keangkat terus-terusan. Karena udah pasti gak gerak ya nanti. Itu Lilia. dia. Lilia. Karena memang disimpan buat yang terakhir. Betul. Ngelihat kan kalau memang banyak hero dekat jalan kaki. Buka Lilianya dan kebetulan ada 3. Nah, Leomord, Alice, sama Atlas. Ya. Oke. Match point ya, Ya. buat teman-teman dari Onyx. Ini bisa jadi prediksi terakhir kalian. Ya. Jadi berikan prediksi terbaik dari Omawa, Onyx. dari Sanera, Onyx. waduh, dari Kyo. Oh, dia unik. Waduh, kan preferensi draft. Ya preferensi draft. Oke, dari draft saya Onyx. Oke, kalau gitu aku ke Bigetron. Onyx turun ke lower break. Wah, oke. Kalau gitu kita akan segera melihat ini dia untuk match point antara Bigetron by Vitality bersama Onyx dan pastinya ditemani oleh Awal dan juga Papulung. Iya, terima kasih Nevin, terima kasih. Iyo, makasih Sanera dan Om Wawan. Nah, itu dia ya. Berarti match point untuk Onyx. Ya. Dan Velodrome kira-kira akan berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu. 3-1 apa 2 sama?
Sekali begitu Velodrome. Mana suaranya? Buset. Keren. Malam-malam makin heboh ini Makin semuanya. rame dong. Oke, tapi untuk kembali lagi ya, munculnya Atlas nih akan menjadi momentum dan kita tahu juga Moreno ini gemar kali untuk bisa menggunakan Chusin Sprint tapi Eman. Yap, Eman. Hampir loh. Ya. Hampir saya dan masih sempat untuk mengantarkan damage-nya loh. Dia pede karena balik lagi Emblem Fighter. Emblem Fighter. Cuman Iya. setipis itu dah ya, setipis itu tapi. Iya, tapi seenggaknya nggak perlu recall lah ya. Iya. Untuk bisa mempertahankan bagaimana wave-nya juga agar tidak terlambat atau ketinggalan dari segi farming-nya juga. Oke, Lutfi. Nah, Pakito ya. Aman tadi dapetin EXP Scavenger Crab. Sementara itu Nail masih aman banget untuk farmingnya. Lutfi masih mencari informasi tapi tidak ada gerangan berlebih lagi yang dilakukan oleh keduanya. Masih fokus untuk menjalankan job desk terlebih dahulu. Oke. Moreno. Mid. 3 player ya. Mempercepat loh mereka. Ya, mereka mau langsung bergerak harusnya ke arah dari top. Dimana Turtle sebentar lagi akan muncul. Dan jangan lupakan ini Dangerous Grass ya. Rerumputan ini cukup berbahaya. Oke. Lutfi bisa nge-camp, Fit bisa nge-camp. Serem. Dan ada 1, 2 Purify ya. Mhm. Dan Pakito juga bisa nge-camp nih Mas. Lu salah masuk ke rumput. Nah, tumbuk. Getar perut mah. Heeh. Oke, Kiboy di atas dan Lutfi. Mendadak baru saya kita sebutkan Pakito. Sudah menunjukkan bagaimana aksi yang bisa dia tampilkan. Sementara sekarang Moreno masih mencoba untuk bisa mengganggu. Tertentunya berhasil dapatkan oleh Kairi. Kiboy menjadi orang terdepan. Quicksand guard di depan Dubum. Sansya sudah ada satu Black Suit yang sudah dikeluarkan. Tapi sekarang Kairi berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Pertempuran panjang terjadi di Turtle yang pertama. Ya, karena tadi sebenarnya Nail udah emang ke spot juga posisinya. Dan akhirnya buat dari Lutfi langsung target karena Nail dengan damage yang ternyata cukup. Gak bisa kontes. Ditampok untung pindah, kalau tidak gimana? Betul. Kalau nggak ada Crimson Gleam beda cerita ya. Beda Ul, beda. Kalau nggak teleport gitu beda tadi. Berat Ditampok lagi, aduh sakit banget itu. Sakit. Oke, tapi dengan keunggulan yang dipegang sama One gak liat keyboynya. Oke, dan Raging Sandstorm. Selamat. Ya, belum ada Fatal Link juga kebetulan untuk Pin. Sementara itu, wah udah di-invade Oke, kan purple buff-nya? Purple buff, ada Pin yang berdiri di area tersebut. Tapi masih level 3, belum bisa ngapa-ngapain juga. Iya, dan gak ada Nail ya untuk bisa menjaga retribution-nya juga untuk secure ke arah purple buff-nya. Wah ini bakal makin menjadi keuntungan yang sangat-sangat berlipat ya untuk Onyx. Bahkan di menit-menit awal aja udah engage lumayan dalam. Dan kalau kita ngelihat dari Hunter Strike yang diselesaikan sama Lutfi itu dia jaminan damage-nya ada, dia skip sepatu Pak. Betul, itu dia. Gak apa-apa, nyeker gak apa-apa, yang penting jabnya masuk Ul. Yang penting damage ada. Iya, yang penting uppercut-nya kena dagu kiri, oleng kita. Rahangnya bengkoknya masuknya. Kena lahu kiri lagi. Berat ya. Tapi ya memang udah dimodalin juga kan dengan 1 point kill, 1 assist juga yang dipegang sama Lutfi. Tapi sekarang temponya kembali menurun. Onyx juga dalam keadaan unggul, mereka gak mau yang terlalu terburu-buru. Mereka fokus banget untuk bagaimana menguasai objektif demi objektifnya. Dan Eman yang sudah dipaksa untuk bermain lebih mundur lagi nih. Yep. Lutfi di atas. Dan sekarang Kiboy. Tertangkapkah Kiboy? Enggak. Kenceng banget itu skuter. Skuter pasir. Iya, kelilipan. Oke. Oke. Dengan turtle-nya sekarang udah mulai di setup. Betul. Eman akan masuk dan join. Guna untuk bisa membantu lagi damage-nya. Sementara sekarang Pakito yang di bagian atas berhasil untuk bisa kabur. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena untuk sekarang. Pakito benar-benar diincar. Lebih benar-benar menjadi bulan-bulan dan warga Shogunnya pun terpisah. Sementara sekarang penamporan. Dengan efek down. Ini begitu mengerikan. Yang dihancurkan dikeluarkan oleh Kairi. Tapi Shogun satu hit lagi. Shogun berhasil diremukkan pula. Ya itu damage dari Kelra dan juga Stans ya. Yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Shogun. Wow, dikejar tanpa ampun yang dilakukan oleh Onyx dan gak berhenti lagi untuk nge-invade ke arah satu buah purple buff yang dimiliki oleh Nail. Jadi di depan Lilia, Elis tanpa ada teleportasinya, ya udahlah. Gak ada flick, kalau gak ada flicker gak ada Crimson Gleam, Udah, sulit ya, dipegangin ya. iya. Oke. Udah, walaupun ada sayap tetap jalan kaki tuh.
bukan mas, ya. Itu cuman ornamen doang. Kelang ornamen, properti. Properti itu. Garnish kalau kata di makanan Buset saya. deh garnish. Biasa. Oke, tapi buat sekarang udah selesai juga nih Kairi dengan satu buah brute force-nya. Bottom lane-nya bakal di-press. Yap. Dengan adanya Kelra. Oke, Kelra sendirian cukup berani dengan ada backup-an yang cukup deket tadi ya ternyata. Sans yang ada di dalam rumputan. Iya masih pelan ya temponya loh. Tapi sekalinya ada rotasi ataupun inisiasi, tapi ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Ada point kill kah, ada netral objective kah yang bisa diambil juga. Sementara itu Nanael yang udah kehilangan beberapa kali purple buff-nya udah ketinggalan ya by level. Baru menginjak level 8 sekarang. Bottom lane-nya juga ini aman banget. Oh tapi Lagi dan lagi Lutfi, lagi dan lagi. Bisa kan dia bertahan karena Regi Sestrom. Kiboy menyelamatkan rekannya Lutfi selamat. What? Wah ini Lutfi gak ada flicker loh tadi kejadiannya. Dengan backupan Raging Sandstorm yang on point dari Kiboy. Ngebuat Lutfinya selamat dan membuat dari Beacon by Vitality. Mereka membuang banyak resource tanpa bisa mendapatkan apapun. Mendadak dia take off dari situ Ul. Terbang dia langsung. Dia terbang, dia flicker, dia selamatkan rekannya. Ya, dan akhirnya resource-resource yang keluar dari Beacon by Vitality yang tidak menjadikan sesuatu untuk mereka. Ya jadi kerugian tersendiri lagi. Karena mereka gak dapetin pertukaran atas lepasnya Turtle. Kembali perfect bisa didapatkan oleh Onyx. Oke, dan mereka semakin mengganas. Zaman Force dibuka di pada umum. Kelra masih mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Tarik ulur begitu baik. Finn dan juga Nail terusir kali ini. Orange Buff dibawa balik. Orange buff ya. Orange Buff dibawa balik kan? Nggak, harusnya tadi ada retry sih dari... Ada retry tadi. Dari Nail. Dapat Nail gak? Harusnya dapat Nail. Itu, Nail mana itu Nail? orange buff-nya Kairi. Orange buff-nya Kairi iya, tadi itu tuh? orange buff Kairi. Nah iya ada tuh orange. Tadi soal dia retry kan, untuk Betul. save ke arah orange buff-nya juga. Oke, perlahan-lahan lagi nih untuk Onyx. 3000 keunggulannya. Engage ke arah Lutfi. Dengan backupan secepat itu, apakah itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk Bigetron sejauh ini? Karena kayak makan depan juga lumayan berat ya. Iya. Damage dari Eman ini masih belum cukup harusnya untuk menjadi eksekutor. Paling enggak nyicil-nyicil aja nih Kairi-nya. Dan Ri- jangan lupakan Fredrin loh. Iya loh. Wait, Kelra sendirian Kelra. Dan ada Kiboy di bagian belakang. Kiboy mencoba dengan Disa Tornado yang dia milikin. Disanggup kau untuk bisa melakukan down. Dan Regi Sestrom kembali. Regi Sestrom begitu fenomenal kembali. Langsung dikeluarkan pula oleh Kiboy bakal untuk sekarang. Shogun tidak bisa berlama-lama. Sans mau ngejar dia. Seharusnya mau ngejar tapi Kiboy. Ini Rom loh. Dengan hero fighter. Tapi Aduh sakit banget Shogun. Masih berhasil kembali. Oh. Yap, di tempat yang lain, Lutfi tetap menjadi incaran warga. Ada 3 player yang sudah mulai berkumpul. Bisa kalau Lutfi bertahan karena di bagian belakang Kairi sudah mau nge-sandwich. Beberapa player dipikir oleh Vitality yang masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx jauh terlalu dalam. Emannya masih berhasil kabur sejauh ini, tapi di belakang coba lihat. Ada beberapa player yang siap untuk melumat habis. Bahkan Kiboy pula jam, tapi sekarang Fredrin dia menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut saja. Masih siap untuk bisa mengantarkan damage. Dan sekarang Bigetron dan Vitality. Mereka berhasil mendapatkan 3 player in total. Iya 4. 4 player in total. Iya karena tadi memang fokus dari Bigetron mengincar karena Lutfi. Oke Lutfinya memang lama untuk ditumbangkan. Tapi yang lainnya ini cukup dalam juga ngejar-ngejar ke arah Eman. Emang Emannya tumbang tapi backupan yang dilakukan sama Bigetron juga cukup cepat. Sampai akhirnya satu persatu di upset. Satu persatu di absen. Ini Iya. sempat gak nih? Karena udah ada Kiboy, udah ada Lutfi, Fredrinnya masih jauh. Langsung dia akan kembali, pertempuran kembali terjadi. Akankah mereka mencoba untuk bisa mengurangi kuantiti yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Vitality? Karena untuk sekarang ada satu perjalanan Nael yang sudah terhenti. Namun Kiboy lejam, dan sekarang Shogun yang tertinggal. Bisakah Shogun kabur? Dan tidak sempat dong. Ya Suppressor Red yang akhirnya mengakhiri nyawa dari Shogun. 3 pemain hilang dari Bigetron. Dan itu adalah upaya dari Onyx untuk bisa meminimalisir kerugian yang telah mereka alami. Tapi woi. Abang! Abang Lord. Abang Lord! ABG ya? Iya. ABG. Abang. Abang Lord. Abang! Abang sini lah abang. Iya. Ini apa? Onyx 3 BTR apa nih? Onyx 3 BTR Iya. berapa? Ini soalnya pakai jersey Onyx nih. Iya, ini pakai jersey Onyx nih. Apakah 1 di situ? 2 Ya, kah di bisa situ? 0, 2, 1 terserah ya. Iya. Yang penting diganti Onyx kalau kata Abang Lord. Iya. Iya. Abang. Abang. Jadi ini ya MBL X-Ray Streamer ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung kunjungin juga. Iya.
Dia masih belum sadar sampai dia Masih belum muncul. sadar. Abang. Apa ini? Itu dia. Itu yang nemenin podcast Todak juga kan? Iya, kalau kalian nonton podcast Todak tuh ya. Abang ini. Ada di sana. Ada abangnya. Alright. Tapi dengan kali ini 10 menit ya. Waktu berjalan dengan 3.000 juga tadi pegang sama Onyx. Tapi akhirnya ada momentum balik juga yang bisa didapetin sama Begator by Vitality. Iya. Kayak tadi teamfight yang emang agak lama untuk ngejar-ngejar ke Lutfi. Komite dari Onyx untuk ngejar-ngejar ke arah Eman dengan backupan yang cepet. Movement yang cepet juga jangan lupakan. Perfect match itu movementnya cepet banget Pak. Apalagi kan biasanya pakai rapid foot kan. Iya, cuman di netral secara langsung lagi Ul. Makanya tadi kan mereka emang masuk aja, oke lah lordnya gak dapet. Tapi kan kuantitinya langsung dihabisin gitu. Dikurangin lah. Ketahan lah tapi. Ketahan lagi jadi nih lihat Kairinya. Santai dia sendiri. Aman. Relax. Aman aja. Aman aja. Oke, Kelra menyelesaikan Feeder of Heaven-nya juga. Dan ini Rapid Boots ya yang akan menambahkan dari Fit juga movement lebih cepat. Dan tadi stack dari Lethality-nya Moreno sebenarnya udah keisi. Cuman tadi akhirnya tumbang turun. Jadi sisa 7 kalau nggak salah. Trinity udah selesai juga. Wah. Waduh. Ini Wishing Lantern yang Apa akan ini? jadi jawaban juga nih. Untuk Shogun dan Kok bisa? Kok bisa ya? Sampai langsung Kok teriak gitu bisa ya. ya? Aduh. Pusing kepala. Oke. Terus sekarang coba lihat tuh. Keyboynya tuh, lihat aksi keyboynya tuh. Enak keyboy emang. Tapi secara perolehan nih, real time gold graph-nya bergerak ke arah Onyx ya. Walaupun ada tuh tadi titik tuh di bawah menit 10 berarti menit 9 ya. Itu benar, menarik lagi. Tapi tetap sekarang lagi udah mulai bergulir lagi buat Onyx. Tinggal gimana caranya nih, Begator nyari momentum dengan adanya Fataling nantinya. Tapi targetnya paling frontliner ya. Yep. Antara Kairi, Keyboy atau Lutfi. Karena Kelra dan Suns-nya masih dengan Purify yang terjaga. Harus ada trigger dulu ya, triggernya juga dari siapa dulu nih. Ya. Bisa nggak mereka sampai ke situ untuk bisa nge-trigger gitu. Harusnya kalau misalkan emang Shogun masih mau ngasih serangan kejut bisa banget ya. Bisa Instant ya. Gleam. Kalau emang ya balik lagi dengan interval waktu yang setelah mungkin dia berpindah, Ton of Ruin, Atau Flicker. iya, atau balik lagi menuju ke titik sebelumnya dengan kill lagi. Cukup nggak di situ? Ya. Kalau nggak ya hilang aja deh. Harusnya kan pasti ada antisipasi ya. Yang bisa dilakukan juga. Namun kalau kita ngelihat sedikit di arah bottom lane-nya ada wave jauh. Dan itu dia, konsil. Siapa yang akan menjadi korbannya? Kan tuh sekarang Kelra menjadi korban. Dan mereka berhasil mendapatkan satu damage utama yang dimiliki oleh Dynamite by Vitality. Mereka mencoba untuk bisa berangkat lagi ke arah Lord. Karena sekarang mereka tetap berdiri tegak di area tersebut. Iya. Udah langsung komit ya tadi karena yang kelihatan langsung digas abis. Ya. Walaupun memang ada pertukaran yang terjadi. Tapi bottom lane ini lumayan kedorong sih dengan adanya pergerakan dari Lutfi tadi. Tapi Nile. Dan itu dia kuda Barbier langsung dipanggil. Sancia masih sempat untuk bisa kabur karena masih ada Black Shoes. Dan itu dia Black Shoes ya. Hebatnya. Masih terjebak di atas Ton of Ruin. Langsung dikeluarkan Shogun akan seperti apa. Tapi bawah. Menjadi pipi burukan efektual begitu mengerikan. Dan Finn masih sempat untuk kaburkan. Tidak. Terkena ledakan monster tadi. Iya dan juga tadi Suns dia buka Black Shoes-nya sabar banget. Nunggu ada rekan-rekan yang lain sampai akhirnya dia balik ke sepatunya. Yep, Di belakang temen-temennya. betul. Tadi Eman udah sampai ke tempatnya Suns lo ngejar. Iya. Malah di belakang. Damage-nya ada. Tapi Damage-nya memang juga langsung masuk ke arah Kairi ya. Tapi kita tahu Fredrin semakin disakiti semakin menyakiti. The Black Shoes kembali terlihat dulu. Iya. Oke. Dan upaya tadi dari Begator ternyata masih belum berhasil ya. Fokus target tadi ke arah Suns sampai balik lagi. Purify, Black Shoes menjadi jaminan keselamatan juga. Ini serba salah tahu ngejar si Suns ini. Dikejar-kejar dia balik lagi. Kitanya yang kegocek kan bisa masuk dan dikepung gitu. Dan disiplin juga loh untuk trigger dari segi Purify-nya. Iya. Terjaga banget. Dan sekarang Onyx sudah mendapatkan Lord yang berjalan di arah base turret bottom lane milik dari Begator by Vitality. Yep. Onyx siap menghujam di base bagian bawah. Selesai, hancur. 4 player masih melihat dari kejauhan. Sementara Pakito berbeda sendirian. Midnya akan diajukan juga kan karena sekarang Shogun sudah mulai mendekat. Ada Kairi yang berdekatan pula. Keyboy di bagian belakang. Resistance drop yang akan dilakukan di menit keberapa ataupun waktu yang kapan. Karena sekarang Suns Black Shoes ya sudah dikeluarkan kembali. Ya dan Shogun ini gak kuat banget sih.
Tahan kuat. damage dari Kelra dan juga Sans tadi, tapi ada konsil. Ya. Akan ada serangan balik yang dilakukan oleh Bigetron. Itu dia serangan balik. Kelra. Purify. Ada satu Purify yang sudah digunakan dan sekarang Kairi jabangkan Keyboy. Di bagian belakang dengan Disa Tornado. Belum ada Rexel dan itu dia Ranking Sense Drop-nya. Menabrak tadi ke arah 2 dan ada satu backside guard. Bahkan Winter Crown terlihat. Tepat berada di depan Dubuk. Ditampol oleh Lutfi tapi Lutfi pun lama-lama hilang. Shogun masih bertahan. Bigetron by Vitality. Mereka berhasil untuk bertahan dan akan membalikkan keadaan. Tapi Kelra sudah dengan sabar Porsche. Siap mengangkat damage. Ada Winter Crown. Moreno gagal mengangkat dan sekarang Kelra shutdown. Triple kill. Wah, Moreno memang punya Skypier sebagai sosok eksekutor, tapi 4 pemain dari Onyx yang coba kembalikan dan Sans. Aduh Sansya oke. Masih ada Black Shoes. Masih berhasil menggocek. Moreno berhasil karena untuk sekarang pindah lejap. Dan Moreno. Wow. Moreno the Maestro. 44 stack lethality yang menjadi eksekutor. Fight panjang bisa dia jawab. Dan secara gak langsung Onyx berarti harusnya ter-wipe out kan? Ya. Tadi nyisain Sans aja dan satu persatu emang sekarang udah spawn juga. Tapi ini dia untuk replaynya fight panjang banget. Keyboy-nya ke belakang. Ada Shogun yang misahin Kairi, Sans dan juga Kelra. Lutfi masuk dan ada Blazing Duet. Damage yang masuk juga menuju ke arah Sans-nya. Moreno free banget ya, bukan Crimson Beacon maju. Sky Pierce yang akhirnya menjadi eksekutor. Nah di sini juga Eman loh, hampir dia bisa bertahan. Dia pas banget winternya, hindarin dari Synchrovision. Cara ngebalikin keadaan tapi in the end. Oke, bertarung lagi. Terdengar konsil kali ini. Siapa yang menjadi pemilik dari Lord dan Nael mendapatkan Lord tersebut. Akan seperti apa pertarungannya karena sekarang Shogun masih berusaha untuk bisa membalikkan ataupun dia kabur. Lutfi. Karena jauh lebih aman. Tapi Lutfi di bagian belakang. Ada blazing duet dari Eman. Eman pun masih berhasil kembali dengan satu BMI yang dimiliki. Tapi Moreno shutdown didapatkan Kelra. Oke, tapi Finn yang coba untuk Walah. bisa dari belakang. Terpisah Ul. Iya dia mau flank tadi dari belakang, cuman emang udah terlalu jauh sama teman-temannya. Oke. Bisa gak Vin selamat, harusnya masih bisa ya. Dengan perfect match yang sangat-sangat kenceng loh ini. Ya ini mode amuba ya, membelah diri nih kayaknya sekarang nih Finn. Kabur Finn. Waduh gak untuk waktu yang lama kayaknya Ul karena sekarang Vin masih selamat Ul rupanya. Selamat. Wow. Run Vin, run. Itu dia, rapid push perfect match. Aman banget. Dikejar-kejar juga ya, karena memang efek sisinya minimalis ya tadi ya. Iya. Untuk bisa menghentikan laju dari Finn-nya juga. Udah jadi flying sotong deh tadi tuh ya. Sotong Pak, bener. Sotong terbang. Oke Lord yang memang bisa didapetin sama Bigetron tadi ya. Dengan adanya Nael. Tapi ternyata masih belum bisa dimaksimalkan kembali. Bisa di-clear dengan cukup aman juga. Tapi ini perlahan, goldnya dikejar loh. Dipersempit juga dari segi gapnya. Dan terakhir item Moreno menuju ke arah Brute Force. Oke. Biar lebih sustain lagi. Biar bisa aman lagi. Ada efek resilience juga dari Brute Force-nya. Harusnya kalau kita ngelihat dari udah lepas sepatu ya. Oracle kah item terakhir Kelra. Buat nyari lagi shieldnya. Upstroke yang dicari pastinya untuk ya durability. Ini Pak Kito mau bikin Malefic Roar Malefic kah? Roar harusnya Malefic ya. Roar ya? Iya. Udahlah apa itu defense kali. Tumbuk kayak lah. Karena biar bisa cari tuker poin kill Pak. Kayaknya Betul. kalau misalkan memang Lutfi nuker nyawa untuk dapetin core-nya ya. Terutama Eman ataupun Moreno itu bakal jadi trade yang worth banget pastinya. Baru nih kita lihat masuk sekali tumbuk kayak gimana tuh defense. Iya. Oke, item terakhir juga Lightning Traction ya udah selesai dari Sans. Itu akan menambahkan kembali juga bagaimana ada cooldown reduction. Seru. Iya bakal bisa di spam lagi Angry Gloom-nya. Alright, walaupun memang keadaannya tertinggal ya untuk Bigetron by Vitality. Tapi justru ini Onyx yang lagi aware nih. Serangan kejut seperti apa lagi yang akan bisa diperlihatkan. Karena kita tahu juga bagaimana Finn biasanya ngajak Moreno ya. Ataupun Eman buat ngeflank bareng-bareng. Kalau dulu di regular season ingetnya Badang. Iya kan, dari belakang. Dari belakang. Kalau kan kayak ini apa, Khalid. Itu bete banget kalau kena kayak gitu. Dia nggak tahu datang dari mana kan. Iya, dan Ini malah sekarang yang gue lihat ada Kipo yang masuknya nggak searah dari rekan-rekannya loh. Iya, Dia akan masuk dari arah yang berbeda terus-terusan. Jadi lebih ke misahin damage dealernya ya. Iya.
Tapi akhirnya jadi tertinggal sendiri juga kan. Karena dari teman-teman dari Onyx yang lain dipisahin juga soalnya sama Shogun. Ketempelan dengan adanya Alice. Dan sekarang Lord Evolve. Oke, Lord Evolve. Saya minum dulu biar untuk Oke, ini tim oke, fight. oke. Soalnya biasanya kalau Lord Evolve kayak gini nyari trade-nya adalah Perangnya panjang nih. benar. Point kill lebih penting. Karena dengan spawn time yang lebih lama, itu chance untuk endgame-nya bisa lebih besar. Ya, oke. Oke, udah. Saya sudah isi bahan bakar. Oke, siap. Ayo tim fight, 1 menit, 2 menit, let's go. Gas. Tapi Vinnya udah babak belur nih. Iya. Karena cicilan damage dari Sunset juga. Setengah HP. Tapi harusnya masih akan tetap ada di area dari Lord untuk bisa memberikan pressure nih. Kapan nantinya untuk bagaimana satu buah Fataling di pop up. Tapi Oke. dengan adanya 2 Purify yang masih ready, ini lumayan berat sih. Karena bisa banget dibalikin loh, Purify dibalikin Iya. nantinya. Dan sekarang spell ready semua ya. Ready boleh? semua? Spell ready semua, Aman banget. aman banget. Uh-huh. Kita lihat tarik ulur siapa yang akan jauh lebih mematikan ini. Ya ini mereka bakal mancing team fight sih. Yap, dan itu dia kuda barbel. Sudah langsung dikeluarkan pula Vin. Berhasil kau untuk bisa mendapatkan karena beberapa player. Karena setelah ini apabila mereka tidak mau masuk lagi. Wah, Lord kayaknya mau dipercepat loh. 2 source skill udah kelihatan loh. Iya buset itu emang setengah HP kena Angry Gloom. Wah itu udah sakit banget pastinya damage dari Stans. Oke, dan Lutfi menjadi incaran warga. Sementara itu kali ini Shogun. Bisakah dia bertahan? Tanah Brui dikeluarkan. Hanya untuk tindakan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Namun untuk sekarang Shogun yang berhasil tidak akan usaha cepat. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Nel. Pertempuran terus terjadi. Nel masih berusaha bisa kabur. Masih berhasil. Dan sekarang Kiboy. Kiboy berdadak muncul. Ada Riko balasan. Yap, yang jadi itu memang dia. sudah terlihat. Poin kill lebih penting dan kali ini Onyx mau end game. Yap. Dan Onyx sepertinya ingin menyudahi di sebuah kah? Tapi Wave Minion akan masuk lewat bawah. Lore akan dibiarkan dulu dari bagian atas. Sansya, Blacksus dikeluarkan pula dan Vini labaran tersebut. Wave Minion masih tertahan. Lutvia dengan Immortal di dalam tubuhnya. Kehilangan dari Immortal. Pertempuran terjadi karena Wave Minion sudah masuk. Moreno tidak akan sanggup. Dan Onyx lah yang berangkat menuju ke final upper bracket.